atau kita masih menunggu kawan yang lain? Gimana guys? Terserah aja kayaknya. Terserah. Bu. Ya sudah, kita mulai saja ya kelasnya pada sore hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, buat yang belum tahu, sing urung kenal, sing belum tahu, sing belum pernah ketemu, kenalkan, aku jenenge, nama aku Titan. Aku untuk pengalaman dalam mengajar seperti ini sebenarnya lumayan banyak. Nah, aku anak TKV, sekarang semester 6, insya Allah sisa 1 tahun lagi ngerjain TA. Oke. Kita langsung mulai aja. Untuk materinya hari ini kita bakal lebih ke perkenalan tentang desain itu sendiri. Kita bakal bahas tentang teori, terus kita bakal nguli. Kemarin kan udah lihat ya, ada poster yang di-share di Madik Perpus. Posternya mana? Saya screen aja. Posternya semacam ini. Screen. Ada deh. Oke. Ya, bisa dilihat buat kawan-kawan semua. Lah, nge-like see you. Nah, mari poster nih. Nih posternya bisa dilihat di live streamnya. Oke. Kita bakal pakai contoh untuk desain permasalahannya, kita pakai poster ini. Apa yang salah dari poster ini sebenarnya? Masalahnya itu sebenarnya banyak. Pawang hujan, ada pawang hujan. Masalahnya sebenarnya banyak. Tapi yang terpenting, aku mau ambil beberapa hal yang bakal kita bahas juga hari ini, yang krusial lah. Kita mulai dari ini. Terus ini. Assalamualaikum. Ini. Terus ya, tata letak seperti ini, penggunaan warnanya ya. Oke. Aku buka layar baru. Sebelumnya kita bakal analisa dulu kesalahan dari desain ini. Kita mulai dari yang seharusnya menjadi apa bahasanya ya, titik pusat pembicaraan tentang poster ini. Kita mulai dari judulnya dulu. Judul dari poster ini tuh kemarin tuh seharusnya itu, oh ya, sebelumnya terima kasih pada Gosi yang sudah membantu saya membuat poster ini ya. Gosi, ada anaknya nggak di sini? Oh iya, jangan lupa buat ngecilin suara jokinya. Musiknya tadi kan aku pasang musik buat sambil menunggu semuanya, bisa dikecilin. Oke. Atau di-kick aja, boleh deh di-kick aja deh Gojinya. Jokinya. Kita mute saja dia. Oke. Nah, pertama kita fokus ke judul. Judulnya ini. Nih, Speedrun DKV. Judulnya itu kan seharusnya seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai orang yang melihat poster terlebih dahulu, mungkin kita akan langsung fokus ke bagian free. Wih, apa iki ono sing free? Mesti ono. Pasti begitu. Apa nih free? Free tok, orang jelas apa yang free. Ora ketok. Masalahnya gini, speedrunnya udah kekecilan, warnanya itu kontras. Jadi dari jauh itu tidak terlihat. Oke, kita belajar yang namanya tentang kontras warna. For example, kita akan ambil objek ini kotak salah. Ini merah dengan copy aja deh. Merah dengan
Oranye sing ini deh. Oranye. Ini kan kontras warnanya jelas ya. Ketika warna merah aku gunakan sebagai base warna, maka oranye ini nggak akan tertutup warnanya. Oranye ini terlihat masih jelas. Nggak, apa ya bahasanya ya, jelas lah, kita aja nggak bingung, oh itu tulisan apa, itu warnanya kok gitu, enak dilihat. Kalau yang tadi itu warnanya itu gini, kuning koyo gini, oh ini aja udah jelek nih, kontras warnanya seperti ini udah jelek, sama putih tuh. Kan kalau dari jauh tuh nggak ketok gitu ya, nggak kelihatan. Nah, itu yang namanya kontras warna. Maka kita harus mempelajari tentang color wheel yang seperti ini, teori warna. Nah, aku save dulu biar enak belajar ya kita. Aku taruh di sini. Nah, berseberangan, kuning dengan ungu berseberangan. Ini berseberangan. Biru dengan oranye berseberangan, merah dengan hijau berseberangan. Ada juga yang, aduh mana ya? Mana sih? Nah, ini sebenarnya ini nih lebih enak nih. Nah, ada yang berseberangan itu jadi antara misalnya contoh warna kuning dengan yang warna violet ini, itu dengan atas dengan atas dengan bawah itu berseberangan, jadinya si warna itu kontrasnya jauh. Ada juga yang namanya aku udah lupa istilahnya itu, tapi dia posisinya seperti ini, yellow orange ini dengan orange itu dengan samping-samping. Warna ini bisa kita gunakan ketika kita akan menggunakan seperti shadow atau seperti menggunakan titik terang, titik terlebih gelapnya. Orange dengan red orange ini, orange dengan yellow orange. Tentu orange dengan yellow orange berarti yellow orange akan lebih terang. Sedangkan kembalikan dengan orange dengan red orange. Red orange tentu red orange akan lebih gelap daripada orange tersebut. Itu kalau teori. Kalau teori punya color wheel ini sebenarnya penting. Sebagai seorang desainer, sebagai seorang ilustrator, sebagai seorang seniman, pekerja kreatif. Oke, sekarang kita balik ke permasalahan. Balik ke permasalahan yang ini. Ini kan kalau kita lihat dari jauh, sangat-sangat gak kelihatan ya speedrun ini. Nah, tulisannya. Begitu juga dengan yang ini. Oh, kenapa gak kelihatan? Oh, jelas gak kelihatan, belakangnya gelap, tulisan kamu depannya gelap. Piye arep dulu ngono lho. Gimana mau ngelihatnya? Nah, itu pertama, permasalahan pertama yang harus kita pelajari tentang color theory. Yang kedua, sekarang kita akan belajar tentang layout. White space itu apa? White space itu seperti ini. For example, ini mana? Ini hitam. White space itu seperti ini. Nah, bagian putih ini namanya white space. Jadi jarak antara satu objek dengan objek yang lain itu tidak terasa sempit, tidak akan terasa lega dan mudah bernafas. Maaf, sebelumnya kelihatan nggak tadi? Ada pertanyaan nggak untuk yang sebelumnya, untuk yang warna? Bila dirasa ada pertanyaan untuk selama penjelasan ini, langsung kita dipersilakan open mic aja biar enak ya, kita nggak usah lama-lama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke tentang white space. White space itu apa? Balik lagi. Antara objek ini dengan objek ini kita perlu white space. Kalau terlalu padat seperti ini tentu tidak akan nyaman dilihat. Aku tambahin lagi. Kan kayak mepet banget ya, penuh banget itu. Sumpah gendeloe. Atau misalnya kayak tadi ini. Antara
objek ini Armor Titan sama si Eren ini kan berdekatan banget nih. Ini sumpah dulu ya aku. Sumpah gitu rasanya. Eren sama logo YN ini terlalu dekat gini. Ini sumpah ini. Sumpah banget, sumpah. Gak enak. Ini juga. Ini bertabrakan seperti ini. Ini bertabrakan seperti ini. Oh lah, ya kan? Nah, sebenarnya kalau dilihat ini sebenarnya white space-nya yang untuk tulisan ini pas nih. Jaraknya. Jarak antara Selasa tanggal ini terus dengan siapa di server ini white space-nya enak, tapi yang jadi masalah apa? Warnanya balik lagi ke sebelumnya warna. Nah, cara menggunakan white space itu mudah sebenarnya. Sebagaimana ketika kita menganggap diri kita sebagai seorang audiens, sebagai seorang awam yang akan melihat desain ini, ketika kita melihatnya nyaman, berarti white space kita berhasil. Contoh white space itu yang white space. Aku nyambi white space. Nah, white space sampel yang white space design. Ini. Seperti ini. Ketika sebuah teks bisa kita jabarkan dengan jarak ya, ada jarak antara teks yang satu dengan teks yang lain itu akan pembaca si audiens akan lebih merasa teksnya sedikit. Jadi audiens mau membaca, sedangkan yang kanan itu sempit banget. Wes aku malas dulu ya langsung nggak mau aku baca. Jujur sebagai orang yang aku sendiri atau yang ini kan sumpah nih. Apa sih ngarep didelok apa yang mau dilihat atau seperti objek lain itu ada objek antara dia dan aku. Gak canda lagi. Apa ya? Oke. Lanjut. Canda guys. Gak jadi udah. Fokus. Oke. Tuh kan langsung kan di komen kan. Ada yang komen tuh kan guys. Ada yang komen guys. Ya sudah. Kita lanjut. White space sama yang terakhir kita soal yang namanya point of interest. Ya, kita akan bahas tentang point of interest atau design hierarchy. Design hierarchy itu aku langsung aja tulisannya gini benar gak sih? Oh ini tulisannya. Design hierarchy itu seperti ini. Kita fokus ke yang ini dulu deh. Hierarchy of design dari ini kita urutan membaca. Intinya itu kita urutan membaca sebuah poster dari ini. Poster ini tentu kita akan pertama fokus ke sini. Karena siapa sih yang nggak suka sesuatu yang gratis? Free. Itu memberikan interest tersendiri pada suatu pembahasan. Setelah itu kita akan ke sebelah sini. Yang kode ini. Nanti baru kita sadar ada sesuatu yang lain. Di dekat sini itu biasanya kalau ke sini kita akan melihat ke sebelah sini. Baru kalaupun kita sadar kita akan ke sebelah sini dan kita akan baru melihat ke bagian yang lainnya. Desain hierarchy itu penting karena apa? Desain hierarchy itu memberikan kita kesan pada bagaimana seorang desainer, seorang audiens akan membaca poster ini atau informasi apa yang akan disampaikan oleh poster tersebut. Nah, cara membuat desain hierarchy yang baik itu seperti ini. Sebagai seorang desainer, kau akan ini seharusnya kita seperti ini. Ini enggak enak kalau kita begini. Gini aja deh, kasih contohnya. You will read this first. Kan salah.
then this. Salah kan. Seperti ini desain hierarki bekerja. Tentu kita akan baca sesuatu yang besar, lebih besar fokusnya, lebih eye catching. Setelah kita fokus pada eye catching, kita akan melihat sesuatu yang berada di dekat benda yang eye catching tersebut atau objek yang eye catching tadi. Tentunya yang ini. Baru nanti kita taruh sub information di tempat yang lain. Seperti itu. Itu namanya desain hierarki. Oke. Itu simple ya. Kita sedikit tentang teori desain tadi ya, biar belajarnya lebih enak. Oke. Next kita bakal belajar tentang buat semuanya bisa dibuka yang udah install Photoshop, bisa dibuka Photoshopnya. Aku kasih waktu 1 menit deh buat nunggu dulu buat buka-buka Photoshopnya. Game silakan sih, cuman mungkin bakal sedikit berbeda ya sama yang akan gua ajarin. Tapi karena gua ngajarinnya lewat Photoshop, mungkin kalau gitu kita lebih belajar tentang apa istilahnya ya? Bagaimana poster itu bekerja deh ya. Jadi silakan mau yang adanya game misalnya atau adanya CorelDRAW, tolong reminder for everyone, jangan terpaku sama Canva. Man please. Canva itu exist tercipta untuk orang yang newbie, pengen belajar, emang nggak bisa desain dan butuh sesuatu yang membantu bikin desain. Gue bukan mau ngeremehin atau menjelekkan ya, mohon disclaimer, mohon maaf, tapi jangan terpaku sama Canva. Please mulailah hijrah, mulai kayak pakai Adobe Family atau ya game termasuk oke lah ya, boleh. Cuman please jangan terpaku sama Canva. Oke, kalau sudah kita bakal bikin poster apa ya? Kasih apa ya? Oke, siap, monggo disilakan. For example, ini aja deh. Kita bakal ngeredesign poster tentang poster gua tadi. Ini poster speedrun di cafe. Speedrun di cafe. Ini. Berhubung ini poster untuk kegiatan YN, dan YN itu kita udah punya brand knowledge-nya. Kita warnanya, berarti kita akan menggunakan warna kuning sebagai base-nya. Kuning terang banget ya, gue setuju. Gimana caranya kita bakal itu dari sebagai seorang desainer, challenge kita semua itu memperbaiki apa yang sudah ya misalnya gini ya, kuning terang banget, yes, berarti kita harus bisa bikin jadi kontrasnya bagus. Oke. Ya, yang mungkin nggak bisa open mic, diskusi di chat juga nggak apa-apa. Saya sambil baca nih ya. Gue sambil baca solo. Cuma ada nih. Oh iya siapa? Oke, poster kita lihat. Yang perlu kita
apa namanya, yang harus ada itu berarti kan tentang judul ya. Speedrun DKV, speedrun kita tulis dulu. Speedrun enggak speedrun kayak gini deh. Warnanya kuning ya. Ubah dulu. Kita pakai hitam dulu deh. Fontnya apa? Kenapa pakai P? Nah, typo. Bentar. Speedrun. 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 Oke, speedrun. Cafe. Enggak. No. Pada dasarnya sebagai pekerja kreatif kita akan melakukan trial and error. Speedrun. Oke, for example, speedrun TKV. Apa yang nggak enak? Enak fontnya kalau gue lihat di sini. Font kita akan ganti jadi sesuatu yang gue rasa karena berhubung kita bahas tentang bagus deh. Oke. Atau apa dipersilakan kok, nggak apa-apa. Ini Canva 5 menit jadi, tapi nggak ada tidak khas. Canva itu kan template ya kebanyakan ya. Jadi kenapa pakai template sih? Kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih original. Lagi pula kalau Canva untuk requirement kerja jarang yang mau. Tidak original lah. Siap terms info. Oke, speedrun V tambahin apa ya? Speedrun DKV kita biarkan seperti itu. Info apa lagi yang harus ada? Free ini sebenarnya harus enggak, tapi memberikan eye catching tersendiri. Tapi buat gua akan menggunakan Arcel gue sendiri. Tapi kalau buat kalian yang lain yang punya apa namanya Arcel tersendiri dipersilakan. Selasa 26 Maret. Oke. Gue taruh sini deh. Cara nambah barunya gimana? Cara nambah baru apa nih? Cara nambah baru apa? Silakan. Yang mau bertanya. Oh iya, gue malah tadi nggak jelasin tentang tools ya. Oke, kita bahas tools deh. Mohon maaf. Layer. Oh, layer. Oke, layer. Layer seperti ini, kerjanya layer. Layer itu kita ada sebelah kanan ini. Kita foto dan sudut atas. Sudut kiri itu tools, sudut kanan itu lebih kayak work ekstra. Mulai dari efek dan segala macamnya. Gua sendiri personal belum mempelajari semuanya, jadi sama-sama belajar. Diskusi bisa langsung di chat ya, yang mungkin layer begini. Layer itu sebelah kanan ini ada yang namanya panel layer. Di bawahnya ada yang tanda plus. Lo klik, nanti dia jadi layer baru. Tapi misalkan kita mau nambah objek itu nggak perlu nambah layer. Biasanya ntar dia langsung nambah layer sendiri. Di sini kita ada yang namanya tools bar. Kita mulai di paling atas. Ada move tool sama artboard tool. Move tool itu ini kalau map ditambah dikit. Kalau kalian klik kanan, itu nanti ada move tool sama artboard tool. Nih kayak ukuran artboardnya. Nah, tuh di resize atau seperti itu. Tapi move tool itu nih sekedar pindah-pindahin objek. Kanan kita akan melihat lebih banyak lagi seperti Eclipse, single row, dan single column.
tool aja lah. Kalau kita pakai, kita pilih satu bagian area yang akan kita gunakan untuk edit. Jadi dalam itu dia nggak bakal terjadi perubahan. For example nih, tuh kelihatannya putih ya, kontras banget. Ini tuh dia nggak bakal keluar. Tuh pasti dibatasi. Cara ngapus ya, kembali ke rectangle tool, klik kanan, deselect. Nah, ada juga tuh itu seperti ini. Ada objek yang mau tuh, aduh, ini nih suka. Warnanya cuma satu, biasa yang ini nih. Karena yang jauh. Jadi kalau dirasa kadang kayak ada tambahin air merah sama merahnya sedikit. Yang ini juga deh. Gini. Nah, dia masih kepilih sini. Jauh. Mulai Adobe itu kan dan AI-nya jauh lebih bagus. Cara menghilangkan background, gua bakal pakai foto foto ini deh. Tidak terlalu ribet gitu. Open with Photoshop. Oke. Burung camar, ya bukan sih? Nggak tahu dah. Ya gitulah pokoknya, ini burung. Caranya masih banyak yang belum kena. Yang gunakan ini lasso tool. Kalau kalian buka, klik kanan, ada lasso tool di sebelah sini, di bawahnya. Nah, ini kalau kalian perhatiin, ini lasso tools-nya itu minus, tandanya minus. Kalau tandanya atas ini ada yang namanya kontrolnya ini, ada yang new selection, add and intersect with selection. Maka kita akan menggunakan yang ini, add selection. Dia akan nambahin. Nah, ketambahan. Pakai mouse yang ada apa namanya itu? Wacom jauh lebih enak. Kita akan rapihin. Nah, kalau kita pencet di Magic Wand tool, klik kanan, ada yang namanya Quick Selection tool. Quick Selection melakukan detailing seperti ini. Kita pakai yang plus karena kita akan menambahkan seleksi. Ini yang perlu ditambahin. Nah, yang ini kita bakal nambahin ini, nih tuh seleksi.
pakai brush tool gitu aja, di brush gitu. Nah itu kan ke seleksi sekarang. Nah ya kita akan hapus beberapa seleksi. Kita pilih yang minus. Pelan-pelan aja. Desain itu nggak bisa terburu-buru. Makanya kalau ada yang minta desain gratis, minta cepat itu tambahin yang ini dulu ditambahin. Masih belum begitu rapih ya nih. Ini kan ketinggalan kan. Jadi ngapusnya itu enggak. Nah, halusin aja. Mata memandang. Kalau dirasa sudah kayak kepala burungnya tadi kepotong. Udah, biar ya. Ayolah. Ayo. Mantap. Ganti backgroundnya misalnya kita tambah layer nih sebelah kanan. Tambah layer, klik. Gambarnya berada di atas, ketutup. Biar nggak di atas, turunin aja ke bawah. Ganti warnanya. Atau mau diganti sama foto yang lain juga bisa. Fotonya apa yang digantinya ya? Ini misalnya. Caranya nge-select biar caranya nge-select gimana? Oh, udah, oke, sip. Nggak, tapi itu maksudnya pertanyaannya gimana? Select bareng. Geser bareng-bareng. Misalnya aku punya tulis mau digeser bareng-bareng biar sekalian gesernya. Oh, kalau kita shape-nya ada satu,
2, 3, 4, 5. Nih, kita select aja nih. Tuh. Gitu caranya. Tadi ya. Backgroundnya kita ganti. Kayak warnanya udah pas gak sih? Wes putus dikit. Seperti ini, kita akan sedikit nge-adjust ya. Cara gini, pilih select ke bagian adjustment di sini. Buat yang mungkin nggak ada di sebelah kanan ini kayak adjustment dan segala macamnya, bisa dicentang, diklik aja. Adjustment. Terus gua tentang brightness. Nah ya, kontras. Nah, curve-nya. Kalau untuk bagian-bagian ini lebih. Jadi dirasa sudah cocok, silakan. Dirasa belum cocok, diterusin. Sama kayak kalau udah ada yang cocok, gas aja udah. Gak usah pacaran, langsung aja nikah gitu. Exposure. Aduh. Gak mau correction ya? Enggak. Nah, dah. Seperti itu. Ini edit foto. Edit foto karena Photoshop itu base-nya dia pixel. Kalian lihat begini udah kayak gambar biasa ya. Coba kalian zoom. Nah, jadinya kotak-kotak yang membagi jadi hasilnya gambar seperti ini. Jadi untuk dia penggunaannya emang untuk foto, editing, coloring dan segala macam. Untuk gambar biasanya. Kelas ini akan penuh dengan kegalauan dan kebucinan. Gua nggak bisa. Aduh, jangan bawa Bu Desi deh ke sini deh, bahaya ntar. Foto. Dan ini cukup tentang apa namanya ini tadi? Desain poster. Saya mau begini aja deh udah. Gue mau simple ya. Biar enak, gue biasanya seperti ini. Layar sebelah kanan ini lihat. Di-select semuanya, terus dibikin grup. Udah jadi grup, biasanya gue siapa tahu terjadi sebuah kesalahan yang harus gue edit dan segala macam. Gue matiin yang satunya. Grup yang masihnya ini visible-nya kelihatan atau tidaknya. Untuk yang ini aja deh. Klik kanan. Itu jadi satu. Jadi ngedit tinggal kita kasih tekstur mana ya. Madani itu gue udah ada teksturnya sendiri, gue udah stok lah. Terlalu mepet kiri. Iya ya bener kata lu. Tapi ya peraturan untuk nanti
revisi dan segala macamnya biasanya kau juga paham kan ya sebagai white space itu penting. Nah, caranya begini. Gue tadi gitu di poster gue. Caranya begini. Pertama lu select dulu posternya. Klik. Kalau dibuka, dibuka macam-macam lagi. Ini udah cocok logi doang sebenarnya. Cocok logi, mana yang lu rasa dilihat enak. Pasir ini, efek pasir. Aduh, mana? Oh, ini dia. Kita lihat baik nggak sih? Linear burn. Nah, udah. Sekarang ada efeknya. Yo, monggo yang mau bertanya. Ya, Pak. Sebentar guys ya. Oke. Ya, sampai mana tadi? Mungkin yang mau bertanya dipersilahkan. Open diskusi. Oh ya, kita oke. Terlebihnya sisanya kita akan eksplorasi gimana individu kita masih udah mulai ngedesain, terus belajar tentang tools dan segala macamnya itu buat yang mungkin emang pengen belajar dan terjun di Pinterest atau di Instagram kan banyak tuh akun-akun desain segala macam ya. Untuk referensi. Cok, yang mau bertanya kita open diskusi yang macam yang mau nge-share-nya nge-share screen seperti referensi. Cok, mangga atuh yang mau share screen sama monggo. Share screen share screen itu sama ya? Ya Allah. Udah deh. Salah lagi. Ayo. Mari. Kira-kira lebih bisa lagi nggak ya pengen nonton dari awal. Kalau nggak salah di-record sama Pak Radiansyah. Ya Pak, monggo Pak. Kekurangan Photoshop apa ya namanya aplikasi itu pasti ada kekurangan, cuman kayaknya AI-nya tuh masih kurang bagus sih Photoshop tuh. Kalau kayak gue kan pakai ini CC 2020. Yang gue rasa AI-nya yang masih kurang itu di bagian selection. Di bagian selection tuh kayak masih belum bisa apa namanya? Rambut gitu tuh biasanya harusnya nih ya. Itu sudah mulai bisa detail untuk seleksi dan segala macam. Ini masih belum benar-benar bagus sih. Ya, algoritma untuk kedepannya biasanya akan terus kalau naikin resolusi tuh mana ya, dari asal fotonya sendiri udah pecah susah benerinnya, susah buat ngakalin. Paling ngakalin itu kita ya di tracing ulang, jadi seakan kayak jadi di painting gitu loh, tapi itu di luar ranah gue, itu udah lebih ke art ilustrasi
gua anak graphic design, bukan anak ilustrasi. Hidupnya beda. Apa yang dipelajari beda. Tapi kalau untuk sekedar ya pecah gitu ya, benerinnya kalau nggak salah ada deh caranya gitu di mana ya? Image kalau nggak salah di bagian. Iya itu. Ya itu tadi dari tadi lagi gue jawab. Ya itu untuk naikin resolusi itu kayaknya nggak bisa deh, karena ya resolusi asli gambar seperti itu ya udah seperti itu. Photoshop itu memanipulasi gambar, bukan memperbaiki gambar. Jadi kalau ya lu gemuk di foto ya gemuk aja gitu. Bukan itu, woi. Gimana? Mari yang ya, cok, maka tuh. Kalau kan ada tuh ini nggak tahu masuknya ke ranah Anda atau bukan, tapi masalah di Photoshop. Kalau kita mau ngekelirin background, kan kayak foto pohon gitu, backgroundnya mau kita clearin gitu ya, kita mau ambil si pohon atau bulu-bulu gitu yang ada bulu-bulunya. Itu dia. Sebentar, kita cari example aja dulu deh ya. Kan kalau bulu-bulu rambut itu kan biasanya kan kayak apa ya? Detail-detail kecil yang bisa dibilang susah lah ya. Jangan hair, teddy bear. Biasanya teddy bear tuh lumayan. Kok nggak bisa di-download? Kok nggak bisa diinstal? Nggak bisa di-download ya? Bentar. Gue share screen lagi deh ya. Mana yang bisa jadi contohnya? Rambutnya kurang acak-acak. Hah? Hair. UV hair. Ini sih. Iya, yang keriting itu biasanya. Ini sih kayaknya. Kita ini buat contoh, download ini ya. Open with, ada Photoshop. Oke. Kembali ke caranya, kita dari awal kita buka dulu layarnya. Kan banyak ini ya. Ini deh, kita seleksi dulu warna background belakangnya nih. Kan nggak bakal rapi ya gitu ya. Memang yang namanya apa namanya? Ya ini kan masih program buatan manusia yang nggak bakal bisa sempurna. Cuman kita mungkin sedikit mengakalinya, karena kalau yang seperti ini nih emang PR sih. Gue singkat gue tuh ada kayak apa namanya? Coba deh. Apa itu istilahnya ya? Efek bukan efek. Toolsnya yang bisa. Ini kan masih ini ya. Sebentar, aku lupa ya. Bentar. Nah, ini kan masih banyak yang nggak enak gini ya, kayak pecah-pecah gitu. Belum benar-benar. Nah, ini pakai eraser tool aja, pelan-pelan gitu. Kita rapihkan. Emang nggak bakal bisa kayak 100% gitu, yang benar-benar gitu. Cuman harus bisa sedikit memanipulasi sih. Gue juga kurang latihan jujur untuk yang seperti ini nih. Cuman kurang lebih caranya seperti ini tuh. Kita mulai hapus pelan-pelan. Tuh ada. Sinyal gue
Ngopo sinyalnya, Mbak? Ngopo, Mbak? Kurang gede. Ini dia. Coba sih. Cukup ya. Oh iya, gue lupa ngasih tau kan. Di sini nih ada juga nih opacity. Ini buat ngurangin ketebalan hapusan gitu, bisa dikecilin. Jadi nggak semuanya 100% kehapus. Selesai. Belum begitu sempurna sih hasilnya, gue akui. Itu kan masih. Nah. Salah. Ini ya kurang lebih begini, bakal butuh lebih banyak hard work sih untuk yang begini. Bakal ya detailing segala macamnya harus lebih telaten, lebih teliti, dan gue lagi nggak pakai Wacom jadi nggak bisa bener-bener ini. Kurang lebih begini caranya. Ya, all done. Ya, next mungkin yang mau bertanya dipersilahkan. Oh, sabar ya, sabar menunggu dia. Aduh, atos. Ya Allah. Sabar emang sabar. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya. Mau pamer juga boleh kalau mau pamer. Kalau tidak, silakan. Desain itu sebenarnya kalau ngomong soal sulit itu tuh lebih kayak niat apa enggak sih. Kalau kayak bikin ya ini rambut begini ngerapin gini ini susah banget sumpah. Lebih kayak kalau kita foto studio, aku pernah dulu foto studio terus disuruh ngedit buat dibikin jadi si orangnya itu rambutnya kan panjang tuh dia, panjang tapi kriwel, agak apa namanya keriting gitulah ya, dihambur gitu. Gue harus ngedetailin ngambil si gambar si orangnya itu tanpa pakai background jadi dibikin PNG lah istilahnya. Itu ya itu lumayan PR sih waktu itu. Rekomendasi cari aset foto nih, gue kasih yang gratis ya. Ini aset foto yang gratis di sini nih, webnya Unsplash. Kalau mau yang berbayar bisa pakai Shutterstock. Di Shutterstock ini juga bisa, tapi rata-rata bayar. Dan ya gue jualan foto juga di sini. Siapa tahu kalian mau bisa dibeli. Ya, promosi dikit. Kenapa? Bisa apa? Gue kurang tahu ya kalau itu. Gue belum pernah pakai. Terus ada juga kalau aset-aset bisa pakai di Freepik. Aset-aset dia mulai dari begini Freepik. Ada yang bayar, ada yang enggak. Mostly gratis ya. Ya, ini dia 3 website andalan gua. Oh, Make It 4. Untuk font. More option, pilih yang free, 100% free. Kalau kecuali kalian mau bayar gitu. 100% free. Jadi bebas. Gratis lah kalian mau pakai.
Alhamdulillah. Atau enggak, kalau kalian ini perhatikan juga yang sebelah sini nih, kanan nih. Ini kan free for personal use. Free for personal use. Free for personal use. Berarti kalau free personal use itu ya buat desain kalian sendiri tanpa komersial tuh boleh. Tapi kalau udah dipakai komersial, kalian harus bayar ke mereka. Quotes. Jadi kalian tandain ini nih aset ini kalian ngambil dari mana. Itu penting. Gitu juga dengan foto, kecuali yang emang sudah dikatakan gratis. Ya, itu penting. Karena kalau udah kena apa namanya undang-undang hak cipta tuh rewel, ribet, susah, apalagi di Indonesia. Better safe than sorry. Ya, oke. Tips memulai. Sih, kalian scrolling di IG tuh jangan cuman ngeliatin apa namanya artis-artis Korea lah kalian tuh yang cewek yang cowok ngeliatin cewek gitu kan nggak baik. Ngeliatin motor, lihat tuh ya referensi desain gitu di Behance, di IG, di Pinterest kan banyak. Nggak baik. Jangan liatin waifu. Agak pak, ya Allah, lu habis sih pak, ya Allah. Oke, ada lagi yang mau ditanya sebelum kita tutup pada kelas pada hari ini? Bila tidak. Kalau tidak, saya mau masuk ke pengumuman. Emang ya Pak Fauzan nih, aduh. Saya nggak bisa relate sama Pak Fauzan, aduh. Karena tidak ada yang bertanya. Oh ya, pengumuman EC, jangan lupa kehadirannya di EC nanti hari Kamis dan Jumat. Kita akan membahas tentang sejarah Nabi back in time judulnya. Dan satu lagi, gue mau buat semuanya. Gue mau bikin lomba buat semuanya yang bikin desain poster temanya bebas. Kayak apa aja bebas, terserah konsepnya, mau konsep fotografi, mau konsepnya tipografi atau semacamnya bebas, dipersilakan, nanti ada hadiahnya dari gua. Silakan hitung-hitung buat kalian semua lihat. Bukan pakai dari kemarin. Deadline-nya kapan? Deadline-nya hari Minggu ini deh. Minggu ini. Kiranya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.